Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulullahul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Babul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat dan karunia kepada kita, sehingga malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menunaikan sholat isya berjamaah dan selanjutnya kita bermajlis Quran, ngaji darus Quran dan dilanjut dengan mempelajari tafsir ayat-ayatnya. Semoga semakin menambah ilmu kita, mendekatkan kita kepada amal soleh dan iman takwa kita meningkat, dan kelak semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, monggo kita lanjutkan untuk tafsir surat Al-Baqarah. Alhamdulillah terakhir kemarin kita di ayat yang ke-83 tentang bagaimana Allah Ta'ala mengambil perjanjian, membuat perjanjian dengan Bani Israel, dengan orang-orang Yahudi, dan beberapa poin yang sudah kita bahas kemarin, dan ternyata sebagian besar poin-poinnya menjadi yaitu syariat Allah di muka bumi ini. Jadi memang kita juga diperintahkan untuk itu juga. Jadi perjanjian itu seperti otomatis berlaku untuk kita, karena memang itulah nilai-nilai Islam, nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulullah yang dibawa ke muka bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi mulai dari menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan kepada kerabat dekat jauh, kemudian anak yatim, orang miskin dan seterusnya, kemudian berbicara yang baik. Dan semuanya kan juga menjadi syariat kita. Maka di situ secara tersirat itu juga untuk menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ketika orang-orang Yahudi, sebagian besar di antara mereka banyak yang kemudian menyimpang, melanggar perjanjian, maka tentu kita diwanti-wanti jangan sampai mengikuti kelakuan perilaku buruknya mereka. Jadi itu hikmahnya di situ. Di samping itu juga untuk memberi pelajaran bagi orang-orang Yahudi atau Bani Israel di zaman ini, khususnya lagi di zaman nubuwah, zaman kenabian, zaman Nabi itu kan turun ayat tersebut untuk istilahnya menampar orang-orang Yahudi saat itu, Bani Israel di zaman Nabi. Bagaimana kelakuan nenek moyang mereka. Nah, maka dalam ayat berikutnya ini ternyata masih ada lagi perjanjian-perjanjian yang diambil, yang harus ditaati oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel. Kita bacakan ayat yang ke-84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa in, dan ingatlah tatkala nanti
Ini dalam pendapat yang lain, dalam pembahasan bahasa ini dianggap tidak, atau namanya silah zaidah, ini dianggap tidak ada. Jadi wa akhadna, dan kami langsung. Tapi pendapat mayoritas menjadikan ini artinya wa'id, dan ingatlah. Akhadna tatkala kami mengambil, kami Allah, ini kami Allah mengambil mitsaqakum, janji perjanjian kalian. Ya Allah membuat perjanjian, mengambil janji perjanjian dari orang-orang Bani Israil. La tasfikuna dima'akum, kalian tidak akan atau tidak boleh menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum, wala, dan kalian tidak tukhrijuna, mengeluarkan anfusakum, diri kalian, min, dari diarikum, negeri-negeri kalian, kampung halaman kalian. Tsumma, kemudian aqrartum, kalian telah berikrar. Ikrar, aqrartum, ikrar. Nah, ikrar ini kan dari bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa kita nih. Ikrar itu loh, semacam sumpah pernyataan kan gitu, statement penegasan, statement tegas, ikrar, kami berikrar, jadi kami bersumpah, berjanji, berkomitmen, berstatement. Nah itu dia. Jadi maknanya seperti itu. Ini bahkan sudah di bahasa kita. Summa aqrartum, kemudian kalian telah berikrar, wa antum tasyhadun, dan kalian menjadi saksi, kalian menyaksikan. Nah ayat ini tadi ada tambahan perjanjian lagi sebelumnya, tambahan dari ayat sebelumnya. Jadi ada tambahan dua ini. Yang pertama, la tasfikuna dima'akum, kalian tidak akan atau tidak boleh menumpahkan darah-darah kalian. Maksudnya di sini ada dua pemahaman. Pertama, membunuh atau menumpahkan darah kalian, jadi darah diri kalian. Tidak bunuh diri, tidak boleh bunuh diri. Tapi maksud yang paling banyak dari pemahaman la tasfikuna dima'akum, kalian menumpahkan darah-darah kalian, itu berarti saling membunuh. Karena dalam bahasa makna kalian, diri kalian itu kan ya kita, kami, kalian, itu kan berarti ya saya, kamu, kita. Jadi saling membunuh, saling menumpahkan darah. Jadi antara sesama Bani Israil. Seperti kita ini kan saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini satu tubuh, kita ini satu saudara, satu bangunan. Maka maksudnya jangan mendolimi diri kalian. Berarti ya diri kita ataupun diri orang lain. Orang lain itu ya kita sama. Karena kita saudara, satu tubuh. Gambarannya seperti satu kesatuan. Jadi maksudnya di sini jangan menumpahkan darah kalian itu, berarti jangan saling membunuh. Maka dibahasakan dengan darah, menumpahkan darah. Jadi paling puncaknya ya menghilangkan nyawa. Di bawah itu melukai, gitu, mungkin mencederai. Nah, itu juga termasuk bagian dari menumpahkan darah, kan gitu. Nah ini secara fisik, meskipun kalau dalam syariat ini kan mencederai, melukai saudaranya tidak cuma dengan fisik. Nah, yang paling kadang malah yang menjadi parah itu kalau bukan fisik tapi psikis, yang menghina. Menghina itu kan tidak menumpahkan darah, tapi kadang itu lebih menyakitkan. Nah, gitu. Maka ada istilah fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dalam artian bukan fitnah. Ini kan aslinya memang itu salah kaprah ya, artinya fitnah di situ sebenarnya kekafiran, kemusyrikan itu lebih parah dari pembunuhan dan dosanya. Itu kan sampai kemudian dibawa pada istilah dalam bahasa kita itu seperti itu. Karena kadang yang dilukai fisik mungkin masih bisa sembuh, ya. Maka ada istilahnya luka tusukan tombak atau sayatan pedang pisau itu masih diharapkan bisa sembuh.
masih bisa luka itu mengering, diobati kering, tapi luka akibat sayatan lisan, maksudnya karena pedasnya mulut, ya, berucap kata, menghina, memfitnah, gitu, itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya, karena itu terus akan membekas, gitu. Kelingan nesune, kalingan anyelnya, gitu. Nah, itu. Makanya meskipun secara tekstual tidak disebutkan ya, di sini menumpahkan darah berarti hanya sekedar melukai fisik dan jasmani, tapi sebenarnya secara tersirat berarti tidak boleh menyakiti saudaranya dalam bentuk apapun itu. Nanti akan dalam ayat berikutnya disebutkan, nah itu kenapa pemicunya. Nah, nanti ada pemicunya diantaranya karena dosa dan permusuhan. Nah, permusuhan ini kan bisa kemudian mengakibatkan kontak fisik, ya, pukul, membunuh. Nah, ini karena di latar belakangi namanya permusuhan anyel, genting, sakit hati. Tapi ternyata bentuk tadi melukai, mencederai orang kan tidak hanya sekedar dengan fisik, tetapi pada umumnya ke situ, Dan itu yang paling parah ya, konsekuensi duniawi. Konsekuensi duniawi kan itu yang paling parah, luka sampai hilang nyawa. Jadi yang pertama ada larangan tidak boleh menumpahkan darah, saling membunuh. Kemudian yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan tidak boleh mengusir, mengeluarkan diri kalian dari negeri atau kampung halaman kalian. Maksudnya mengusir satu sama lain. Nah, mengusir sebagian kelompok mengusir sebagian kelompok lainnya. Nah, itu. Jadi ini poin-poin kesepakatan, poin-poin perjanjian harus ditaati oleh Bani Israil. Jadi syariatnya mereka itu. Kemudian ditegaskan, summa kemudian kalian berikrar, bersumpah untuk menaati itu, untuk mengikuti atau mentaati perjanjian itu. Wa antum tasyhadun, dan kalian menyaksikan itu. Nah, kalian di sini adalah termasuk diantaranya Bani Israil yang di Madinah zaman Nabi. Menyaksikan di sini bisa bermakna melihat, mengakui kalau itu mereka pada zaman Bani Israil dulu nenek moyang. Kalau Yahudi Madinah itu apa? Mengakui kebenaran poin-poin kesepakatan itu. Jadi orang-orang Yahudi Madinah ketika disampaikan itu kalian menyaksikan, maksudnya menyaksikan, itu kan orang ngerti zaman nenek moyang itu terjadi, tapi maksudnya mereka menyaksikan itu mengakui kebenaran berita ini, kebenaran ayat ini. Nah, dalam Taurat mereka, dalam saya mungkin ketok tular antara mereka dari nenek moyang sampai turun menurun sampai ke generasi mereka, ini termasuk istilahnya kan ya syariat mereka, tidak boleh membunuh sesama Yahudi, tidak boleh mengusir sesama Yahudi, itu sudah dari pakem istilahnya dogma agama mereka. Nah, selanjutnya, ketika kita dipaparkan, disuguhi poin kesepakatan itu yang ada pada Bani Israil, ternyata kemudian ayat berikutnya menunjukkan bagaimana kembali orang-orang Bani Israil melanggar perjanjian, itu tidak mentaati perjanjian yang mereka sumpah sendiri, mereka bersumpah atas itu. Nah, gitu. Kita bacakan ayat yang ke-85. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa in ya'tukum usara fatuhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'al dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Summa kemudian antum kalian haula mereka. Kalian mereka. Ini dalam bahasa ada penjelasan beberapa di antara maknanya kalian ya mereka. Sama saja gitu. Kalian dan Israel mereka nenek moyang mereka yang taktul itu. Jadi kalian cuma kemudian kalian mereka, jadi kalian maksudnya yang mereka ini. Gitu. Cuma antum kemudian kalian enggak. Jadi kan kita kan kemudian kalian haulai mereka, kalian mereka. Gitu. Jadi maksudnya adalah kalian yang bermana ya mereka itu adalah kalian. Mereka itu bagian dari kalian. Summa antum kemudian kalian haula mereka itu taqtuluna membunuh anfusakum diri mereka. Jadi kalian membunuh kalian, ini kalian membunuh orang lain. Tetapi orang lain itu sebenarnya kalian juga sesama Yahudi. Nah, seperti tadi, kamu jangan membunuh diri kalian dan jangan membunuh saudaramu, jangan membunuh. Jadi saudaramu itu sebenarnya juga bagian dari kalian. Jadi sebenarnya satu rumah, satu bangunan. Jadi kalau kita membunuh sesama Muslim itu berarti kita sebenarnya membunuh diri sendiri, karena akibatnya itu kan nanti yang rugi kita sendiri. Nah maksudnya begitu. Jadi kalau di sini kita bicara Bani Israel di dalam syariat mereka itu satu Yahudi itu saudara, satu diri dan satu jiwa. Nah, jadi persis seperti dalam agama kita kan juga begitu, seorang Muslim dan Muslim lain itu satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain merasakan sakit kan maksud. Jadi kalau misalnya satu tubuh itu kita membunuh atau menghilangkan satu bagian tangan kita potong, berarti kan kita membunuh diri kita sendiri kan, artinya begitu. Nah sama orang Yahudi juga begitu. Kalian jangan membunuh mereka itu maksudnya ya kalian itu betul-betul Yahudi. Nah, gambarannya begitu. Jadi istilahnya kalau kita membunuh orang Yahudi itu membunuh orang Yahudi yang lain, dan dia seperti membunuh dirinya sendiri. Maka bahasa di sini kalian membunuh mereka itu sebenarnya sesama Yahudi juga. Jadi tetapi bukan berarti membunuh diri sendiri, bunuh diri, betul ya? Membunuh Yahudi yang lain kan gitu. Tapi hakikatnya sama saja, itu membunuh diri mereka sendiri. Jadi itu faktanya. Jadi ketika perjanjiannya dilarang membunuh, dilarang mengusir, ternyata mereka saling membunuh. Nah, mereka membunuh diri mereka sendiri. Berarti saling membunuh. Entah si A membunuh si B membunuh si C, kan intinya saling membunuh. Kemudian waktu rijuna fariqam minkum min diyarikum, dan kalian mengusir, mengeluarkan sebagian kelompok dari kalian, dari rumah-rumah, dari kampung-kampung halaman mereka. Jadi kalian mengusir sesama Yahudi dari rumah-rumah mereka. Mereka kalian usir, kalian keluarkan dari kampung halaman mereka. Nah, kampung halaman ini tidak pasti harus bentuknya rumah, tapi lebih pada wilayah. Makanya orang kadang neng kampung halaman ra di omah kok kontrak ning kon pindah kon lunga saka negeri ini enggak mau. Nah, ini namanya kampung halaman gitu. Karena di situ ya banyak kenangan, banyak kerabat, banyak keluarga, jadi enggak mau pindah kemudian ke tempat yang asing. Ini kampung halaman. Makanya reposo tetap pilih kampung halaman. Oleh istilahnya makan yang penting kumpul kan gitu. Dan itu manusiawi. Dan kita tidak mereka sama. Makanya tempat yang paling disenangi orang ya di kampung halaman mereka. Ini sebenarnya kampung halaman. Nah, makanya bahkan di negara Yahudi, dalam Bani Israel pun ada larangan itu, jangan membunuh, jangan mengusir mereka dari kampung halaman mereka.
Tapi kenyataannya mereka orang Yahudi saling membunuh, kemudian saling mengusir satu sama lain dari kampung halaman mereka. Nah ini tadoharuna alaihim bilismi wal. Kalian saling bahu membahu, kan nggak mungkin mengusir Ijen. Terus mesti ada konspirasi tadoharuna saling bahu membahu, saling menolong satu dengan yang lain. Ini konspirasi bersekongkol. Makanya tidak mungkin berdua sendiri. Mungkin jumlahnya kan masih kelompok dengan kelompok, suku dengan suku. Nah, maka dari istilah konspirasi ada gap-gapan ya, Gozon ini kan sudah saling ini. Nah, yang memicu saling konspirasi, saling tolong-menolong itu apa? Dalam tadi baik itu berupa pembunuhan maupun pengusiran itu tadohar bil ismi. Pemicunya adalah oleh karena didasarkan ism dosa. Dosa berupa apa? Pelanggaran syariat, ya, melanggar perjanjian tadi. Jadi mereka apa namanya mendasari mereka melakukan itu tentu pertama dosa. Nah, harus surah barokah sudah melanggar perjanjian dengan Allah. Orang yang materi malah materi, orang yang mengusir malah mengusir. Yang kedua, wal udwan dan permusuhan. Nah, jadi hampir sama. Jadi kemaksiatan, pelanggaran, penyimpangan itu kunci dasarnya, pemicunya pertama adalah bermaksiat kepada Allah, jadi melanggar aturan Allah. Bahasanya dosa. Jadi hablum minallahnya dilanggar. Lalu yang kedua ada pelanggaran hablum minannas, permusuhan. Nah, ini bermusuhan mesti kalau sakit hati, dendam, gitu, balas dendam macam-macam itu. Jadi makanya kalau normalnya orang sesama Muslim, sesama Yahudi, kudu rukun, kudu akur, gitu. Kok iso saling membunuh, kok iso saling mengusir, nah ini mesti ada sesuatu. Nah sebenarnya kan bagi kita tadi ini khitabnya ditujukan kepada orang Bani Israel, tapi sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari mana itu kita juga sama. Kita juga umat sebagaimana mereka juga umat. Mereka bersuku-suku, mereka berkelompok, kita juga sama. Gitu. Makanya mereka kenapa kok bisa seperti itu? Nah ternyata cikal bakalnya karena dua hal ini, melanggar syariat Allah, kedua saling bermusuhan, saling bermusuhan sama mereka. Dan ternyata ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita mau menyimak di dalam surat ini, di dalam surat Al-An'am, itu pernah kita singgung surat Al-An'am ayat 65. Surat Al-An'am ayat 65. Itu di situ kan disebutkan salah satu potongan ayat awal bisakum syia'an. Jadi Allah itu punya kuasa untuk misalnya mengirim banjir bandang dari bawah tanah kemudian atau curah hujan dari langit, membuat bencana gitu bahasa kita. Allah punya kuasa untuk itu kalau mau mengirim bencana untuk kita dari bawah bumi maupun dari atas langit. Allah bisa, ya bisa kumsyian atau memberikan kalian pakaian kelompok-kelompok. Jadi kita seperti punya pakaian tapi hidup lagi. Nah bahasa sekarang kan hidup kaosnya, hidup partai ini kan itu sama. Jadi bahasanya beda kaosnya. Ya bisa maka bahasanya Allah luar biasa ya, atau memberikan kalian pakaian kelompok. Ini kan sekarang terbukti, jadi yang beda kayak kelompok ya. Nah sekarang rame-rame kelompok ini pakaian. Wa yudhiqu ba'dukum ba'sabak. Dan sebagian kalian menimpakan keburukan penindasan kepada sebagian yang lain. Ini sama, ternyata nasib di umat ini juga sama. Jadi kita diberi ujian Allah berupa tadi pakaian kelompok-kelompok dan saling menimpakan bahaya mudarat kepada yang lain. Jadi podo sedulure ini
saling menyakiti, saling ya, malah sok luweh menyakitkan hati daripada musuh, nah, gitu. Makanya ada sampai dalam filosofi Jawa tego lorone ora tego patine. Gitu. Kalau dulu tego, nah itu bahasa kan ini indahnya tajam sekali, dalam sekali kalau dalam filosofi Jawa kan bisa. Kudune kan nggak boleh begitu harusnya. Ngomong sedulur kudune ya ora tego melarani hati, melarani fisik. Tapi kenyataannya kan, nah kita lihat justru malah sesama saudara itu, kayaknya tego-tegonan, tega baru gue harus mati lagi sedih lagi gitu. Bahkan sampai sekarang lebih dari itu, filosofi Jawa itu sekarang sudah hampir tidak berlaku. Jadi tego lorone, tego patine, jadi tego lorone patine tego. Ada yang meninggal aja, alhamdulillah gitu ya. Malah mau terjadi padahal itu waktu Islam. Tapi banyak yang meninggal tokoh dari tadi pakai kelompok A, B, boleh malah tambah, boleh senang. Sampai seperti itu. Jadi bukti bahwa tadi pemicunya apa? Pertama yang melanggar syariat, al-ism itu dosa. Jadi melakukan dosa kepada orang. Yang kedua, al-udwan, permusuhan. Maka di zaman Nabi itu kan Yahudi juga sudah berkelompok-kelompok. Setidaknya ada 3 klan, 3 suku besar. Bani Nadir, Bani Qoyqo, Bani Quraidah. Itu 3 suku Yahudi di Madinah. Padahal Madinah itu kan aslinya kampung asli Arab. Dan ada suku besar, 2 suku besar dan Aus dan Khazraj kan gitu. Dan dilalah orang-orang dulu itu kan hobi perang ya. Banyak peperangan dan karena itu ketika mereka bersuku-suku itu tadi logikanya normalnya ya suku 3 itu, suku Yahudi yang 3 itu kelompok dewe Yahudi apa yang Madinah yang apa penduduk asli Arab Aus-Khazraj ya dewe. Tapi ternyata tidak. Faktanya di dalam cerita sejarah itu kan Bani Aus itu didukung Bani Quraidah. Kemudian Bani Khazraj dukung 2 Bani ya, Bani Nadir dan Bani Qoyqo. Jadi saya bersekutunya itu tadi berpencar-pencar. Gitu. Nah akhirnya ketika terjadi perselisihan perang, akhirnya Aus-Khazraj kan juga sering perang. Nah mereka punya sekutu Yahudi, ini juga punya sekutu Yahudi, lalu perang. Jadi akhirnya Yahudi dengan Yahudi ya perang juga, karena membela sekutunya. Ternyata itu kan tuh kaset berulang, zaman sekarang juga begitu. Sekutu ini kayak gini macam-macam. Jadi akhirnya musuh kita, musuh mereka, musuh kita. Nah, gitu guys. Karena ya itu padahal kode-kode Islami, tapi karena sekutunya tidak menjadi musuh. Maka ada istilah begitu. Musuh kita, musuh mereka, musuh kita. Ada istilah musuh bersama. Nah, gitu ya, musuh bersama. Gak jauh-jauh di Indonesia juga begitu kemarin waktu demo macam-macam. Itu contohnya gitu ya. Pokoknya ada apa istilahnya tujuan bersama, jadi akhirnya musuh bersama. Nah, seperti itulah. Ternyata kan perpecahan, peperangan kemudian itu kan berpisah, berpencar suku-sukunya itu terjadi di zaman ke zaman. Nah kalau dulu perang dan genah perang tenanan dalam perang membunuh, menghabisi dan kemudian saling menjajah. Nah, kemudian efeknya apa ketika yang kalah jadi diusir gitu. Nah, makanya kan kemudian tadi mereka sudah melakukan dosa pertama menumpahkan darah, kemudian konsep istilah itu karena perang yang kalah diusir. Nah, makanya wa iyyakum usara tufatuhu. Tapi setelah ya lucu ketika diusir kemudian tadi orang kan mestinya pengen tetap misalnya di Madinah, pengen tetap di Madinah. Tapi berhubung dia kalah terusir. Tapi karena mungkin mereka punya uang, akhirnya mereka mendatangi yang menang kemudian menebus. Aku menebus harga diriku, menebus. Aku bisa tetap di Madinah, aku bayar kironya gitu bisa. Nah, mereka dan jika jika mereka mendatangi kalian usaha sebagai tahanan, kalah perang tapi
Harusnya wis putus ke Madinah. Tapi karena mereka datang kemudian meminta tebusan. Aku ben tetap di Madinah, tapi aku nebus kemerdekaan itu berapa gitu. Jadi iya itu pun usaha dan jika kalian dan jika mereka mendatangi kalian sebagai tahanan-tahanan tawanan itu fadihu dan mereka meminta tebusan, kalian menerima uang tebusan itu satu. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajum. Padahal itu dia itu maksudnya mengeluarkan atau mengusir saudaranya keluar dari kampung halaman mereka, kan itu muharramun alaikum, diharapkan atas kalian. Kan gitu. Kan lucu, mengusir haram tapi mereka langgar, tapi saat yang diusir menebus bayar uang tebusan di toko uang tebusannya. Jadi bahasanya lebih dari lucunya ya itu kan anomali aneh kan. Juga yo beneran diusir, rasa diusir, pengerti mengusir itu tidak boleh haram. Tapi kok kalian tetap mengusir, giliran ganti rugi menebus toko. Kudune yo sing ojo nanggung, usir-usir sana aku arep nebus ora iso kan kudu ngoten. Sisan betul tanggung menyimpang melanggar syariatnya mesti rasa nanggung kan. Gambarannya seperti kita nggak mau babi tapi tidak keuntungan jualan babi di toko. Jadi gampangannya seperti itu. Kita nggak mau babi, nggak mau jualan babi, nggak mau makan babi, tapi ketika ada orang lain ngasih sesuatu hasil keuntungan jualan babi misalnya, kita terima. Nah, seperti itu. Yahudi kan sama. Mereka mengusir orang Yahudi, padahal itu dilarang, tapi ketika orang Yahudi itu meminta tetap di kampung halaman mereka dengan membayar sejumlah uang di toko. Makanya kemudian di dalam kelanjutan ayat ini semacam ada pertanyaan yang sifatnya mencela, ya, menghinakan mereka. Pertanyaannya tidak perlu jawaban retoris. Afatu minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian itu beriman kepada sebagian Alkitab, sebagian kitab suci Allah, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkari sebagian yang lain? Nah, gitu. Jadi yang mereka ingkari itu tiga: membunuh, menumpahkan darah. Kedua, mengusir, kan gitu ya, mengusir. Kemudian yang mereka membantu kita tuh Haruna ini. Jadi 1, 2, 3. Jadi pertama menumpahkan darah, konspirasi untuk mengusir atau termasuk juga membunuh juga, kan konspirasi juga. Kemudian mengusir. Kemudian yang mereka ikuti satu kan gitu, menerima menerima kembali orang-orang yang terusir itu untuk kembali ke kampung halaman mereka. Gitu. Ini kan jadi seperti memakai atau menerima syariat sebagian ditolak. Gitu. Maka kemudian sama jaza umaya fa'al dalika, maka apa balasan atau tidaklah, dan gitu. Maka tidaklah ada balasan bagi orang yang melakukan itu di antara kalian illa kecuali khizy. Khizy itu kehinaan, kenistaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi di dunia mereka itu terhina, ternistakan. Dan itu kenyataan fakta yang sekarang orang-orang Yahudi itu terhina. Jadi hari ini kan masa Olimpiade itu ada judul apa itu nggak mau salaman. Jadi judul Aljazair lawan judul Israel. Mau salaman. Gitu. Tapi ya itu namanya Eropa kadang terus, karena dulu ada juga yang nggak mau bertanding. Jadi tanding lawan orang Israel mau. Ini sing mau itu dihukum oleh
olahraga 10 tahun. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Karena memang itu. Jadi banyak penolakan, banyak apa namanya eh, protes orang-orang sedunia. Itu zaman ini, sekarang dulu lebih ngeri ya. Dulu itu konon ceritanya sejarah kan Spanyol itu pernah ada pembantaian massal orang-orang Yahudi. Kemudian yang paling fenomenal yaitu Hitler Holocaust. Konon sekitar 6 jutaan orang Yahudi dibunuh. Dan seterusnya sampai sekarang. Dulu itu sampai pokoknya orang Yahudi, orang keturunan Yahudi itu tidak boleh berkiprah karena Olimpiade atau tidak boleh ikut. Meskipun kalau bahasa istilahnya orang-orang kafir itu kan mungkin apa rasis dan itu mungkin suku dan suku lah gitu. Tapi itu terlepas dari itu apa tendensinya apakah rasis golongan atau suku, tapi itulah bentuk penghinaan Allah kepada orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi dibantai, ditolak sana sini, tidak diakui eksistensinya kan gitu. Nah seperti itu. Jadi itu bagian dari apa? Kehinaan orang-orang Bani Israel di dunia dalam kehidupan dunia. Itu akibat apa? Ya akibat mereka melanggar perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah. Maka Allah memberikan hukuman di dunia seperti itu. Mereka di dunia ini terhina. Misalnya mereka mengklaim punya negara, tapi sebagian banyak yang tidak mengakui. Ya, itu kan kehinaan itu. Kehinaan sekali. Mending kalau saya Indonesia, meskipun negara lain, tapi kan semua mengakui negara Indonesia ada. Tapi Israel meskipun diakui Amerika, tapi banyak yang tidak mengakui. Apa itu? Nah, itu contoh. Jadi status mereka, eksistensi mereka itu tidak dianggap ada, misalnya begitu. Itu kan sebuah kehinaan. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat yurjuna ila asyadil adab, dikembalikan ke adab yang paling keras, yang paling pedih. Wa mawwahu bi ghafilin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak pernah lalai, tidak pernah lengah atas apa-apa yang kalian lakukan. Jadi ini menunjukkan yaitu pelajaran bagi kita juga bahwa jangan sampai kita melanggar perjanjian, melanggar syariat yang sudah gariskan tetapkan untuk kita, sehingga biar kita tidak bernasib seperti nasibnya orang-orang Yahudi Bani Israel yang tadi mendapatkan kehinaan di dunia dan nanti pada hari kiamat akan diberi adab yang paling keras. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-86 kita lanjutkan dari ayat ini. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang istarul, yang membeli. Membeli di sini bisa berarti maksudnya bertransaksi, membeli jual beli. Al-hayat dunya, membeli kehidupan dunia. Kehidupan dunia berarti ya kenikmatannya, harta bendanya, kemewahannya, perhiasannya. Bil akhirah, dengan akhirat. Jadi saya menukar, membeli kan banyak tukar negatif. Demi dunia mereka mengorbankan akhirat. Tapi demi tadi mungkin demi status, demi wilayah kan gitu. Mereka demi memperoleh itu mereka menjual akhirat mereka, menjual nasib mereka di akhirat. Karena mereka tadi berani melanggar perjanjian, berani menyimpang dari aturan. Nah, itu namanya mengorbankan akhirat. Nah, sama seperti dalam kamus kita kan juga sama. Jangan sampai kita demi mendapatkan harta dunia, kenikmatan dunia kita melupakan Allah. Jadi kita melanggar perjanjian kita dengan Allah. Kita adalah orang Islam, orang sholat, orang Islam meninggalkan sholat gara-gara ini sama. Orang-orang yang menukar dunia dengan akhirat. Maka orang yang seperti itu fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak akan diringankan untuk mereka, dari mereka azab. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi tidak akan diringankan. Jadi orang-orang yang nanti di akhirat diazab itu ringan, azabnya tidak diringankan. Makanya
dalam sebuah ayat kan orang-orang penduduk neraka itu memohon yukhafif anal adab, tolong minta diringankan adab barang sehari. Nah, jadi mereka ada yang minta apa namanya diringankan adabnya. Dan surat nanti ada dalam beberapa ayat itu disebutkan. Jadi yukhafifana yauman minal adab. Jadi ada orang-orang nanti orang-orang penduduk neraka itu memohon kepada Allah untuk diringankan siksaannya barang sehari. Itu tidak dapat. Jadi ada yang pertama permohonannya berupa libur sehari. Jadi saya ada Senin sampai Ahad ya libur minggu dan minggu lagi siksa. Itu sampai permintaannya begitu. Jadi waktu ada yang sifatnya diringankan tensinya, apa istilahnya kualitas adabnya. Jadi diringankan misalnya kalau di 100 derajat atau 1000 derajat jadi cuma 500 derajat. Nanti kita diringankan apa namanya pedihnya adab. Tetap saja tadi fala yukhafaf tidak akan diringankan. Meskipun dalam beberapa riwayat disebutkan apa namanya Abu Lahab itu Abu Jahal itu diringankan adabnya pada hari Senin. Jadi kalau dalam riwayat Abbas ini pamannya Nabi Muhammad, Abbas ini pernah mimpi dan mimpi itu ketemu Abu Jahal. Abu Jahal itu cerita wah pokoknya dino-dino aku diadab rekoso tenang. Ini dino Senin ini ada keringanan. Oh ternyata karena pada hari Senin itu dulu Rasulullah ketika lahir itu hari Senin. Hari Senin kemudian Abu Jahal ini dikabari oleh Suwaibah. Suwaibah ini ngabari kepada Abu Jahal, ponakanmu lahir. Ya, itu benar ponakannya tadi. Nabi Muhammad ponakannya lahir kemudian karena ikut gembira yang memberi kabar gembira itu dimerdekakan. Memerdekakan kemudian jadi yang termasuk yang menyusuikan Nabi. Nah itu. Jadi merasa ikut gembira saja itu mendapatkan keringanan hukuman karena hari itu hari Senin. Dalam riwayat beberapa disebutkan seperti itu. Ada yang menyatakan pertama itu bagian dari kekhususan umat Nabi Muhammad. Jadi kalau Bani Israel tidak ada, Bani Israel tidak ada, tapi untuk umat Nabi Muhammad itu ada kekhususan keringanan itu ada. Itu yang pertama. Kemudian dalam prinsip akidah kita dan prinsip syariat Islam kita kan yang mendapatkan keringanan syafaat. Nah, bahasanya kita syafaat itu hanya orang-orang yang beriman. Makanya dalam hadisnya disebutkan setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan Allah. Semua nabi sudah memintakan itu di dunia, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini menyimpan doanya untuk nanti pada hari kiamat. Itu menjadi syafaat. Nah, itu. Kemudian syafaatnya berlaku untuk semua umatnya Nabi Muhammad yang beriman. Gitu. Bahkan dalam riwayat itu akan beliau gunakan diantaranya untuk ahli kabair umat. Jadi umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, orang-orang seperti ini kan butuh ditolong. Nah, itu. Makanya ini salah satu kabar gembira untuk umat Islam Nabi Muhammad yang mungkin pernah tergelincir dalam dosa-dosa besar. Nah, ini boleh berharap sangat akan mendapatkan syafaatnya. Jadi inilah salah satu keistimewaan kekhususan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi kan itu syafaat. Nah, yang lain tidak punya. Nabi-nabi yang lain tidak punya. Makanya orang-orang yang menukar, membeli dunia dengan akhirat, nah maka konsekuensinya nanti di akhirat dia masuk di azab dan tidak akan diringankan azab itu. Tapi ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya seperti itu, tidak ada keringanan azab. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, kita hadapi, monggo silakan. Yang ditanyakan.
Ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ya, tiga suku Yahudi Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah ini, ya kalau dibilang mana yang dominan hampir sama, ya hampir sama. Tapi awalnya Kanjeng Nabi itu paham betul. Jadi orang-orang Yahudi itu dibiarkan dengan perpecahan mereka. Beda, Rasulullah kan mendamaikan suku Aus, suku Khazraj gitu. Tapi untuk Yahudi tidak. Dan kita lihat bagaimana kemudian dalam sejarah seperti bergilir. Pertama ada Bani Nadir yang diusir. Nah, mereka kan ya mungkin tipikal sifat Yahudi itu memang unik dalam berbeda dengan yang lain. Yang lain itu datang, ada perjanjian atau apa disepakati, mereka menyepakati. Tapi Yahudi kan tidak. Nah itu Yahudi sudah turun-temurun begitu, punya sifat yang sangat buruk. Dan ternyata kenyataan begitu Rasulullah tidak ada yang istilah mendamaikan suku-suku Yahudi, tidak. Yahudi dibiarkan dengan apa namanya mereka, nah, kemudian di antara mereka yaitu akhirnya mengulangi sejarah, melanggar perjanjian dengan Nabi kan gitu. Nah, akhirnya sampai ada yang diusir, dan juga Yahudi Khaybar. Jadi bahkan ada yang Bani Quraidah, kalau saya Bani Quraidah, kalau Bani Nadir kan diusir, dikepung, diusir, kemudian ada yang sampai kemudian dipenggal semua laki-laki dewasanya kan dibunuh. Dan sampai saking fatalnya pelanggaran perjanjian mereka itu. Jadi yang terjadi pada suku-sukunya Yahudi di zaman Nabi. Ada 3 suku. Jadi tiga-tiganya ya dominan dalam artian ya ibaratnya 3 itu semuanya klan besar, suku-suku besar. Cuma itu mereka tidak bisa bersatu. Kan lucu nih. Jadi Kudus kan mereka pendatang, mereka itu pendatang karena aslinya Madinah kan Arab. Mereka pendatang. Jika bapaknya kenapa mereka datang itu kan karena ya di kitab Taurat mereka kan sudah ada sinyal bahwa nanti akan ada Nabi Mesias itu, Nabi yang akan muncul di balik batu-batuan yang besar, maksudnya negara Mekah itu negeri Mekah. Nah mereka kemudian ada yang sama. Jadi awal mulanya itu. Maka itulah, jadi memang Yahudi itu seperti itu. Nah, maka jangan salah, zaman ini juga meskipun kelihatannya Israel, tapi aslinya mereka juga tidak kompak. Aslinya tidak kompak. Mereka terpecah-pecah juga secara internal. Nah, secara internal mereka tidak kompak. Maka dalam hadis yang perlu kita dengar, umat Yahudi terpecah, umat Nasrani terpecah sama. Dan jadi aslinya setiap umat juga kita pun juga begitu. Kita juga mengalami fakta begitu kenyataannya. Awal itu sedulur nih gitu, kelompok gitu, najil gitu, ternyata itu kan hampir sama. Nah, 11-12 dengan yang terjadi di Yahudi maupun di Nasrani. Oke, monggo ada lagi. Kaum yang telah binasa itu apakah hampir sama dengan anak ya? Ya, nah seperti Yahudi Palestina ya, bumi Palestina itu kan memang bumi yang dijanjikan, dalam artian bumi yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Gitu. Jadi makanya seperti Palestina sekarang kan diklaim oleh tiga agama kan gitu. Jadi meskipun hakikatnya itu akan dikuasai oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Hakikatnya itu. Nah, cuma tadi ya, yang Islam merasa, yang Yahudi merasa, yang Nasrani merasa. Cuma memang yang hakikatnya ya yang menguasai umat Islam karena yang mengikuti syariat nabi-nabi yang ada kan gitu.
Jadi meskipun klaim dari Yahudi, klaim dari Nasrani, ya namanya orang mengklaim ya silahkan saja, tetapi hakikatnya ya bumi Palestina Al-Quds namanya saja Al-Quds ya, disucikan, tanah yang disucikan tentu yang dihuni oleh orang-orang yang suci dalam artian yang takwa taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam bahasa Al-Quran Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, tanah yang disucikan. Itu seperti Baitul Maqdis, Mekah Madinah kan itu yang disucikan, tanah haram, tanah suci. Nah itu makanya memang hanya nanti yang berhak menempati orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau orang mengkaji akhir zaman, sebenarnya memang undur-undurannya nanti di sana, bisa. Karena memang itulah istilahnya kan yes, pergolakan itu berakhir gitu. Kalau Mekah Madinah kan benar gitu. Tapi kalau yang Al-Quds ini kan masih bisa dikuasai oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Oke, kata teman-teman tahu nih, baik, alhamdulillah. Semoga yang kita kaji di malam ini menambah ilmu wawasan keislaman kita dan tentunya semakin meningkatkan iman takwa kita dan amal soleh kita, dan kurang salahnya mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.